Shalom, berjumpa lagi dengan saya Ruth Erine Bola dengan NIM 10120210202 kelas B semester 2 jurusan Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Institut Agama Kristen. Saya harap video kali ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam proses belajar ya. So, keep on watching. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Sehingga terdapat komponen penting dalam ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Salah satu tantangan yang paling dominan ialah globalisasi. Pada tantangan ini, melibatkan hubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga dapat menjalin hubungan yang lebih terbuka yang membentuk kebudayaan global. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara ialah yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangannya ialah seperti aksi terorisme dan juga narkotika. Kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan bagian terpenting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah sumber historis. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 hingga 1960. Namun seiring dengan perjalanannya waktu, pada kurun waktu tahun 1960 hingga 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Kedua, pada masa Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penetaran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Ketiga, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Ketika Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto, ia menghapus penetaran P4. Pada masa ini, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 mengenai Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau BP7. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak terlalu mementingkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan
atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir pada masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayatnya yang ketiga. Selanjutnya adalah sumber sosiologis. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya adalah sumber politis. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya kasus korupsi. Selanjutnya adalah dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan P4, dan pada masa Presiden Soeharto ini, ideologi Pancasila juga menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Kemudian pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Terakhir, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu karena pertarungan ideologis antar negara-negara seperti negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 hingga 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, memuatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Yang dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Selanjutnya adalah faktor internal. Yang pertama, karena pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya adalah hakikat atau pengertian Pancasila sebagai ideologi negara yang dibagi atas 3 dimensi, yaitu yang pertama,
Realitas. Pada bagian ini, nilai-nilai dasar dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Kedua, idealitas. Hal ini berarti bahwa Pancasila mengandung tujuan dan harapan masyarakat Indonesia. Ketiga adalah fleksibilitas. Pada dimensi ketiga ini, Pancasila bersifat terbuka, demokratif, dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Namun ada pula beberapa peran Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang berarti setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekian video dari saya. Thanks for watching and see you.